Oke, ya teman-teman silahkan. Dua wacana singkat di sini. Apa ya? Oke. Waspada terhadap cuaca ekstrim, Kak Atifa. Untuk tetap waspada terhadap ekstrim di Jawa selama 2 pekan ke depan. Apa maksud dari himbauannya? Himbauan agar masyarakat tetap waspada kepada cuaca ekstrim. Oke. Oke, jawaban teman-teman good job. Mulai fokus. Nah, oke, benar teman-teman sudah berhasil memahami dari apa maksud dari himbauan tersebut. Next ya. Selanjutnya. 3. Wacana panjang. Wacana panjang di sini, teman-teman, bisa berupa artikel, opini, teks ilmiah populer, atau laporan hasil penelitian. Ciri-cirinya panjang itu 4-6 paragraf. Ada 200-400 kata. Pertanyaannya mencakup gagasan utama, kesimpulan, sikap penulis, makna utama dalam konteks. Nah, teman-teman di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu setelah membaca artikel panjang tentang dampak urbanisasi terhadap lingkungan, Anda akan diminta menjawab. Biasanya contoh soal yang muncul itu pertanyaannya, apa kesimpulan dari teks tersebut? Apa dampak utama dari urbanisasi menurut penulis? Biasanya juga ada apa pokok kalimat dari narasi tersebut. Nah, ini strateginya. Tandai dulu ide pokok setiap paragraf. Kemudian, perhatikan kalimat awal dan akhir paragraf. Dan ingat ya, kalau ide pokok paragraf itu biasanya paling sering muncul itu di awal paragraf, ide pokok. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang juga ada di akhir. Nah, tapi yang paling umum itu ada di awal. Kemudian perhatikan kalimat awal dan akhir paragraf biasanya berisi gagasan utama. Pahami konektor logis dari segi namun konektornya, kata namun itu merujuk ada hal yang problem, ada yang tidak sesuai. Nah, kemudian perhatikan juga ada kata karena. Nah, ada sebab akibat yang dijelaskan dalam wacana tersebut. Kemudian meskipun, nah ya teman-teman, kata-kata itu bisa sebagai pedoman teman-teman dalam membaca. Kemudian keempat. Ini. Oke ya. Masuk ke soal. Ini keempat terakhir. Strategi menjawab soal. Strategi menjawab soal, teman-teman, bisa dilakukan dengan 4 cara ini ya. 4 cara ini yang pertama, baca soal terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah baca soalnya dan poinnya juga berikan tandai kata kuncinya ya, teman-teman. Tandai kata kuncinya, kemudian kata kunci dari soalnya. Setelah itu, teman-teman juga bisa perbanyak latihan soal. Yang ketiga, gunakan teknik underline dan highlight, artinya menggarisbawahi kata kunci yang ada dalam paragrafnya. Nah, misalnya setelah teman-teman membaca soalnya dulu, ternyata diminta adalah tokoh utama dalam penjelasan tersebut. Teman-teman langsung cari apa tokoh utamanya. Ataukah misalnya setelah membaca soalnya diminta tempat tinggal tempat Candi Borobudur itu berasal. Teman-teman langsung cari Candi Borobudur, kata Candi Borobudurnya dulu. Jangan langsung membaca teksnya lang. Kemudian yang keempat, jangan terpaku pada satu jawaban saja. Teman-teman bisa analisis dulu soalnya, analisis dulu
jawabannya. Apa sih opsi-opsinya? Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tersirat atau kalimat yang tersurat. Kalau tersirat itu gampang sesuai dengan teksnya, tapi yang tersurat itu perlu adanya pemaknaan. Jadi teman-teman harus banyak membaca, memaknai setiap kalimat ya. Kemudian latihan waktu. Bagaimana cara teman-teman menjawab soal dengan cepat? Oke, siap ya. Sudah siap kita masuk di soal. Bisa ya? Kita mau menjawab soal dulu. Latihan soal. Oke, kita mulai. Hap, bersiap, siapkan buku dan pulpennya. Oke, soalnya sudah muncul nih. Atau belum? Oke, dan tipsnya juga teman-teman pastikan cahaya laptopnya disesuaikan. Jangan sampai pada saat membaca teks narasi yang panjang, teman-teman itu matanya terasa perih atau terlalu jenuh ya, supaya mata teman-teman juga tetap rileks dalam membaca. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Ada 4 pertanyaan. Boleh, ayo, boleh silahkan dikumpulkan jawabannya di kolom chat dari sekarang. Ingat kuncinya baca dulu soalnya, cari kata kuncinya dan cocokkan dengan teksnya supaya teksnya tidak langsung dibaca semua. Jangan sampai menghabiskan waktu teman-teman. Oke, satu C. Boleh langsung dijawab dulu. Dijawab dulu soal 1, 2, 3, 4. Silahkan. Kalau kalau dalam menjawab di kolom chat, tulis 1C, 2B, 3D, atau dan 4A. Misalnya, teman-teman cantumkan semua. Silahkan baca dulu. Dan ingat ya, kalau pada saat ujian, biasanya dalam satu kali tampilan di dalam tes UKBI, boleh teman-teman kecilkan dulu atau zoom kalau teman-teman kesulitan membacanya, teksnya terlalu panjang, dan ingat kecilkan dulu supaya teman-teman bisa melihat apa sih soal-soal yang ingin diminta, apa pertanyaan yang ingin diberikan. Oke, silahkan ya dijawab. Oke, di sini ada Bagas sudah menjawab. Pak Raisel juga sudah menjawab. Oke, yang lain silahkan. Ayo, dari 30 peserta. Boleh dijawab. Oke, ayo.
Oke, waktunya sudah ya. Ya, kita lihat. Cek jawabannya. Kita sama-sama dulu baca soalnya. Oke, kita baca dulu soalnya yang pertama. Nomor satu, paket tur 2 menawarkan kunjungan ke kampus kemana saja. Nah, kunjungan kemana saja. Di sini kita garis bawahi dulu. Paket tur 2 menawarkan kunjungan kemana saja. Kita lihat paket tur 2. Hmm, di sini ternyata ada yang pertama, ada Keraton, Taman Suri, Pekanbaru, Pantai di Bantul. Berarti lihat. Hmm, Ini tidak langsung dibaca semua dulu. Jawab soal apa narasinya. Kemudian yang kedua, soal selanjutnya. Ternyata C ya. Kemudian yang kedua, berapa selisih harga antara mobil kapasitas 5 orang dan 7 orang untuk paket wisata 3? Nah, teman-teman bisa lihat. Langsung kita lihat kemana ini arah. Maaf, maaf. Nah, teman-teman bisa lihat kemana arahnya wisata 3. Wisata 3 di sini kita lihat kapasitas 5 orang dan 7 orang. Berapa selisih harganya? Ternyata kita lihat ada 50 ya selisih harganya. Kemudian ke B. Yang ke soal nomor 3 jawabannya adalah B. Maka manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang penggunaan mobil? Harga A, harga sudah termasuk tiket masuk objek wisata, harga belum termasuk tip untuk sopir. C, harga sudah termasuk makanan sopir. Dan D, harga belum termasuk bahan bakar. Jawaban yang benar adalah B, karena harga belum termasuk tip untuk sopir, karena ada di dalam paragraf di sini. Langsung kita cari kata kuncinya. Kata kunci manakah dari pertanyaan berikut yang benar tentang penggunaan mobil? Kita cari opsinya. Harga sudah termasuk tiket masuk objek wisata. Kita cari tiket. Nah, ternyata ada tidak tiket. Nah, kalau misalnya ada berarti itu belum. Harga belum termasuk tip untuk sopir. Nah, ternyata ada di sini. Tersirat ternyata uang masuk, uang makan sopir dan tip untuk sopir operasional. Nah, kemudian kita lanjut. Jika Anda memiliki paket wisata satu, memilih paket wisata satu dan ingin menggunakan mobil kapasitas 7 orang, berapa biaya yang dibutuhkan? Jadi kita lihat saja ya, paket wisata satu itu yang mana. Nah, kemudian teman-teman lihat langsung kapasitas 7. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya 600 ya. Oke, next. Siap-siap lagi soal selanjutnya. Apakah sudah pindah teman-teman? Atau belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Sabar ya. Oke, sekarang gimana? Udah? Sudah, Kak. Oke, siap-siap waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan menjawab, saya berikan waktu. Karena biasanya soal sesi 3 itu ada sekitar 20 soal. Nah, kemudian waktunya 45 menit. Nah, silahkan teman-teman jawab dari sekarang. Dimulai dari sekarang waktunya 10 menit. Silahkan.
Oke, maaf ya, sepertinya terlalu lama 10 menit karena ingat ada 20 soal. Ketika 20 soal kita jawab itu ada sekitar 45 menit. Jadi satu wacana teman-teman bisa jawab sekitar 1 atau 2 menitan. Nah, kalau wacana panjang, pastikan teman-teman bisa membaca 2 sampai 3 menitan ya. Kemudian kalau untuk soal inferensi atau makna yang tersirat itu bisa teman-teman ulang lagi baca sekitar 3 menitan dalam satu wacana. Kemudian mungkin hanya itu sih. Intinya baca dulu soalnya. Nah, baru cari kata kunci soalnya, sesuaikan dengan narasinya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah jawab? Soal 1 sudah, silakan isi di kolom chat. Soal 2, soal 3, 4, dan 5. Silahkan. Silahkan ya, silahkan. Oke, ayo, ayo. Ada visiosis ini 1C, 2A. Jawab. Maksimalkan itu paling lama waktu teman-teman menjawab dalam satu teks narasi dengan 5 soal itu bisa dimaksimalkan 7 menit. Waktu juga untuk recheck kembali jawabannya. Pastikan kalau sudah boleh selesai, sudah yakin dengan jawabannya. Maksimalkan itu 7 menit supaya teman-teman tidak keteteran dengan soal yang lain. Ayo. Karahma sulfa A, 2A, 1A, 1C. 1C atau A ini Karahma? Nah, A ya jawaban terakhir yang dikirim. Boleh langsung dikirim semua jawabannya, tidak satu-satu supaya teman-teman lihat. Tidak bertumpuk-tumpuk. Oke, Kak Auliare. Ada 1C, 2A, 3B, 4B. Oke, saya rasa ya teman-teman. Udah ya, kayaknya ini agak-agak mudah. Ya, iya. Buatnya dong. Ayo teman-teman. Yang lain nih mana jawabannya? Jangan sampai tidur. Apalagi yang belum on cam, sempat masih ada di posisi ternyaman, terbawah mimpi jawabannya. Ayo silakan. Dari 30 peserta yang hadir di room ini, silakan isi semua dulu jawabannya. Oke, menit kelima ya. Nah, saya tunggu. Menit kelima, kita akan bahas soalnya. Iya, jadi mau berpuasa tahu. Wah, sepertinya ada yang bocor nih. Jadi mau puasa. Kak Anissa, boleh off-kan mikrofonnya ya. Oke. Oke, jawabannya sudah muncul. Nah, kita lihat dulu poin 1. Apa bahan utama yang digunakan untuk membuat gudeg? Kata kuncinya adalah gudeg dan ada lagi yang ditanyakan adalah bahan utama. Nah, catat itu teman-teman. Jadi kita cari kata gudeg. Gudeg, gudeg. Gudeg adalah kalau sudah bilang ada gudeg adalah berarti skip, tidak usah dilanjutkan. Cari kalimat selanjutnya. Makanan ini terbuat dari nangka muda yang dimasukkan ke dimasak dalam waktu yang lama. Ternyata makanan ini terbuat dari nangka muda. Nah, bahan utama. Nah, ini sudah ada, langsung ketemu jawabannya. Berarti yang jawabannya yang pertama adalah B. Yang kedua,
Apa yang menyebabkan gudeg berwarna coklat? Jadi yang ditanyakan apa yang menyebabkan gudeg kemudian berwarna coklat. Kita cari. Kita baca dulu yang mana yang ada kata kecoklatan. Nah, di sini ketemukan tidak langsung dibaca semua. Warna kecoklatan pada gudeg berasal dari gula merah yang dimasukkan perlahan hingga meresap ke dalam serat nangka. Berarti kita lihat warnanya. Warna alami dari nangka muda, minyak kelapa, C, gula merah yang dimasak, pewarna makanan alami. Jawabannya adalah C, karena adanya gula merah yang dimasak. Yang ketiga, nah kita baca lagi dulu soalnya. Nah, teman-teman ya, udah paling sering disajikan bersama makanan berikut kecuali. Nah, kita lihat ada kata kecuali. Kita baca dulu ada telur pindang, tempe bacem, ayam goreng crispy, sambal kecap. Kita cari kata kunci yang ada di sini. Ini ada. Rasanya sangat khas dan cocok dimakan pagi maupun malam. Banyak wisata lokal yang juga selain itu di rumah kita cari. Biasanya gudeg disajikan bersama nasi ayam kampung. Telur pindang kan ada teman-teman. Nah, tempe bacem ada juga tadi. Sambal krecek. Berarti apa yang tidak ada teman-teman? C. Nah, kemudian B4. Bentuk inovasi penyaji gudeg agar lebih tahan lama adalah bentuk inovasi. Nah, kita lihat katanya bentuk inovasinya. Banyak wisataan lokal. Oke, kita lihat selain di rumah makan tradisional, kini gudeg juga banyak dijual dalam kemasan kaleng untuk memperpanjang daya simpannya. Berarti ini kalimat ketika tidak kita menemukan inovasi, kita lihat makna yang tersurat. Nah, inovasi dalam penyajian gudeg. Ternyata di sini yang tersurat ada di paragraf terakhir. Kemudian, apa tujuan wisata yang membeli gudeg sebagai oleh? Apa sih tujuan wisatawan membeli gudeg sebagai oleh-oleh? Nah, apa tujuan utamanya? Teman-teman lihat dulu apa opsinya. Untuk dimakan saat perjalanan. B, karena harga gudeg yang sangat mahal. C, karena gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Dan D, karena gudeg hanya tersedia di pasar. Pasti ketika membaca teman-teman juga harus mengingat ya apa yang sudah teman-teman baca. Nah, kemudian gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Karena di sini tidak ada yang mencantumkan perjalanan, tidak ada yang mencantumkan sangat mahal, tidak ada juga yang tersedia di karena gudeg hanya. Jadi di sini poin C. Nah, ada yang tersurat. Nah, dan pastikan apa yang ada dalam narasi pilihannya. Oke, paham ya teman-teman? Aman? Belum, Kak. Aman. Oke, aku lanjut ya. Bersiap teman-teman soal selanjutnya. Wah, ternyata bukan soal. Kita games dulu. Apa yang kamu pikirkan? Gambar apa yang ada di sini menurut teman-teman? Nah, pasti teman-teman sudah mulai jenuh membaca teks ini. Ayo kita games dulu. Apa yang teman-teman pikirkan? Gambar apa ini? Oke, ada bilang kupu-kupu, sayap kupu-kupu. Muhammad Isran Darmawan, kupu-kupu. Bagas, kupu-kupu. Aulia, kupu-kupu. Kemudian Syasha, kupu-kupu, kupu-kupu, kupu-kupu. Daster Mama. Bagas ada opsi. Atifah, ganteng. Oke, terserah teman-teman apa yang teman-teman pikirkan. Kita games dulu sebelum masuk ke soal selanjutnya. Kupu-kupu, kupu-kupu. Ayo apa? Cumi-cumi. Sempat tiba-tiba berubah jadi cumi-cumi. Kupu-kupu atau bunga? Oke, Kak Haura. Spray kasur, oke. Gorden, oke. Ayo yang lain. Dari teman-teman. 30-an peserta, masa hanya ada beberapa jawaban? Ayo. Apa teman-teman?
Eh, Ayo teman-teman, apa ini jawabannya? Gordon, Derry. Ayo apa? Buat ini meja makan? Atau apa pilihan teman-teman? Ayo, apa nih? Ada lagi jawabannya? Ya teman-teman apa? Gaji kayaknya gue pernah lihat gambarnya disambung jadi kayak gitu, tapi nggak tahu bentar. Tapi di pikiran Kanazu apa ya? Oke, mari kita cek. Ternyata adalah burung unta. Kak Muhammad Isran, burung unta. Oke. Ternyata jawabannya adalah kuping gajah sesuai Kanas di luar Nurul ya. Berarti begitu juga teman-teman. Ah, Astaga, ada. Siapa sangka ternyata seperti itu juga teman-teman soal UKBI. Betul-betul ada penalaran yang kuat dan biasanya juga isi dari soal-soalnya kadang di luar Nurul juga. Ah, spesies langka, iya. Imut kan? Suka kak suka. Imut ya. Tiba-tiba ada belalainya berbentuk imut bingit. Oke, oke teman-teman. Oke, kita next, bersiap ya. Kita next. Gajah langka ya. Kupu-kupu kawin sama gajah hasilnya kayak gitu. Oke, teman-teman, siap ya. Ini sudah muncul nggak soalnya? Sudah Kak. Muncul ya, muncul. Muncul Kak. Oke, silahkan dijawab. Dimulai dari sekarang. Ini mulai agak panjang ya teksnya. Oke, ada ya relawan yang mau membacakan? Atau mau langsung jawab? Dan analisis? Sesuai dengan analisisnya. Saya berikan waktu dari sekarang 3 menit, berarti kita lagi menit ke ke 9 ya. Nah, saya cantumkan jawabannya. Silahkan teman-teman dijawab. Ayo teman-teman, silahkan dibaca. Oke, Kak Bagas sudah memberikan jawaban. Ayo teman-teman yang lain. Teman-teman harus percaya diri ya dengan jawabannya. Duh, kok pindah ya? Maaf ya teman-teman, pindah soalnya. Ini kelihatan ya, kayak jawabannya teman-teman. Ini kenapa ya? Silahkan dijawab teman-teman. Masih soal sebelumnya Kak.
Aduh, tunggu lihat teman-teman. Ini ada hewan langka lagi ngumpul. Oke, ini ya. Yuk teman-teman, silakan dijawab. Oke, waktu menjawab dimulai dari sekarang, silakan. Dari 30 peserta yang hadir, silahkan munculkan jawabannya. Ada 30 juga. Ada di sini duduk kecil di meja. Kak, maaf Kak, suaranya masih di mute. Ya. Oke, silakan teman-teman dijawab. Pastikan ya teman-teman, lihat dulu soalnya. Cari kata kuncinya, kemudian sesuaikan di dalam teks. Oke, ada yang mau relawan membacakan dulu? Boleh. Action. Relawan yang mau membacakan, silahkan. Apa yang menjadi latar utama narasi tersebut? Ayo teman-teman, ada yang mau mencoba membacakan? Oke, Muhammad Rafarel Al-Fatih. Silahkan. Oke, izin ya Kak. Malam itu langit Jakarta diguyur hujan gerimis. Stasiun Gambir terlihat sibuk seperti biasa. Penuh calon penumpang yang menunggu keberangkatan kereta. Di antara keramaian itu, Dimas duduk sendiri di ruang tunggu. Menatap papan keberangkatan, ia akan naik kereta api. Ia akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek menuju pasar Surabaya Turi. Ini adalah perjalanan pertamanya ke Jawa Timur menggunakan kereta malam. Tepat pukul 20 WIB, kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan Jakarta. Sepanjang perjalanan, Dimas memperhatikan suasana malam melalui jendela. Ia menyaksikan lampu-lampu kota yang perlahan memudar ketika kereta melewati Cirebon dan Tegal. Di stasiun Semarang Tawang, penumpang naik dan turun silih berganti, membuat suasana dalam gerbong semakin hidup. Meskipun ini perjalanan penting, Dimas justru merasa nyaman. Kursi yang empuk dan fasilitas lengkap membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sesekali ia membuka buku catatannya, mencatat kesan-kesan perjalanannya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda ketika menikmati malam dari balik jendela kereta.
Sebelum fajar menyingsing, kereta akhirnya tiba di stasiun tujuan, Surabaya Pasar Turi. Dimas pun tersenyum puas, bukan hanya karena telah bersambung. Kak Farel, boleh di-spill Kak jawabannya? Nah, nomor 1 Oke, dan alasannya. untuk jawaban yang pertama, apa yang menjadi Ya. latar utama dalam narasi tersebut? Jawabannya adalah C, perjalanan malam menggunakan kereta. Karena eh, posisinya di stasiun kereta dan pilihan lain itu seperti kereta di Jawa Timur, ruang tunggu bandara, penerbangan malam tidak relevan dengan latarnya. Lalu nomor 2, mengapa Dimas merasa nyaman selama perjalanan? Itu jawabannya adalah C, karena kereta memiliki fasilitas yang nyaman. Yang ketiga, kapan waktu keberangkatan kereta yang dinaiki Dimas? Itu B, 20 WIB. Dan 4, apa kesimpulan dari narasi tersebut? Kesimpulannya adalah Dimas menemukan makna dan kenyamanan dalam perjalanannya. Karena di sini dari narasi tersebut, Dimas merasa bahwa perjalanan tersebut cukup panjang, namun justru terasa nyaman karena beberapa hal yang ia nikmati, seperti membuka buku catatan, mencatat kesan perjalanannya, dan juga merasa ada yang berbeda dan ketika ia menikmati malam dari balik jendela kereta. Dan untuk yang nomor 3, itu alasannya karena sudah tertera jelas, tepat pukul 20 WIB, kereta sudah mulai bergerak. Oke, Masya Allah, keren sekali. Terima kasih, Kak Farel. Oke, kita spill jawabannya, teman-teman. Apakah jawaban Kak Farel benar atau salah? Sepertinya strateginya betul sekali. Oke, 1C, 1C, 2C, 3B, dan 4C. Betul sekali. Yang pertama itu tadi, apa yang menjadi latar utama dalam narasi tersebut? Latar utama, teman-teman, malam itu langit Jakarta diguyur hujan gerimis. Berarti teman-teman sudah membayangkan kan? Ternyata dia melakukan perjalanan malam. Kemudian nomor 2, mengapa Dimas merasa nyaman selama perjalanan? Nah, jawabannya adalah C, karena memiliki fasilitas yang nyaman. Karena sudah tadi yang ada dibacakan, nah fasilitas lengkap. Nah, kata fasilitas, kan Yuna, perjalanan, mengapa Dimas merasa nyaman perjalanannya? Nah, perjalanan panjang Dimas justru merasa nyaman. Nah, kata nyaman di sini ternyata ada. Nah, kita lihat apa yang membuat nyaman, adanya fasilitas yang nyaman. Kemudian, kapan waktu keberangkatan kereta yang dinaiki Dimas? Teman-teman boleh langsung cek dulu jam-jamnya. Ada tidak jam yang sama di sini? Ternyata ada langsung, tanpa dibaca lagi. Kemudian 4, kesimpulan dari narasi tersebut. Kesimpulan itu biasanya yang sering baca itu di setiap narasi, biasanya di bawah, di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir muncul secara tersirat. Ya, karena di sini tidak mengatakan adanya Dimas menemukan makna dan kenyamanan dalam. Oke. Ya, sekarang kita lihat slide next. Ini adalah soal terakhir. Oke, soal terakhir ini ingat seperti tantangan challenge kemarin, perlu adanya penalaran ya, jangan sampai salah yang menjawab. Silahkan di screenshot lagi teman-teman, sudah di screenshot, nanti jawaban yang benar sudah tag akun Asa, Kayuna, kemudian tag akun aku juga, nanti jawaban yang benar nanti akan aku repost. Oke, silahkan teman-teman. 1, 2, 3. Baca dengan baik-baik. Nah, sekarang tantangannya berbeda, bukan nanti di repost, tapi sekarang dari menit ke sekarang 19:15, silakan waktu mengerjakan sampai di menit 9:22.
di screenshot dan langsung kirim jawabannya di IG langsung sekarang. Supaya teman-teman tidak ambil waktu lagi membaca. Ini betul-betul memberikan teman-teman jawab cepat, membiasakan teman-teman menjawab cepat. Tidak usah ada sebab karenanya, tidak usah analisisnya, langsung jawabannya ya, teman-teman. Kalau misalnya mau simpel, langsung tandai saja jawaban yang benar. Baru tag Yuk Asa, Kayuna, aku. Oke. Udah ya? Sudah? Ya Kak, Oke, silakan teman-teman. Untuk butuh waktu dulu memposting supaya fokusnya tidak terpecah. Karena aku ingin berbagi tips nih, tempat teman-teman bisa berlatih soal. Karena kan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, nah sesi 1, 2, 3 sudah dibahas. Pure. Sekarang kita mau lihat bagaimana sih simulasi yang bisa teman-teman lakukan sebelum melakukan tes UKBI. Oke, aku cek coba ya di IG apakah sudah ada yang posting. Insya Allah mungkin kalau nanti teman-teman cek Google, Google yang itu nanti insya Allah ada kabarnya di grup ya, maaf di grup ada tugasnya lagi, insya Allah besok saya kirimkan. Teman-teman tetap stay tune ya di grup. Nanti infonya akan saya sampaikan di grup terkait tugasnya besok. Ini tugas pada untuk malam ini ya. Silakan teman-teman. Dicek sudah ada nggak ya yang repost. izin Kak, Ya, boleh. ini jawabnya di kolom chat atau di repost Kak? Tidak di repost ini. Oh, di repost ya Kak. Oke Kak, Oke sebentar ya. Kak. Di repost ya, bukan di kolom chat ya teman-teman, bukan. Oke. Udah ya. Saya rasa mungkin sudah ada yang repost kali ya. Oke teman-teman, karena mengingat waktu juga, nah di sini aku ingin berbagi yang masih terkendala soal, aduh, soal gimana sih Kak mau latihan, latihan simulasi UKBI tapi terkendala. Oke. Udah muncul ya teman-teman? Udah atau belum? Udah Kak. Oke, teman-teman boleh catat ini linknya ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa gunakan untuk latihannya. Nah, ini juga yang kemarin aku gunain. Oke, caranya teman-teman masukin nama lengkapnya, kemudian tanggal lahir, kemudian emailnya, kemudian masukkan kodenya. Setelah itu klik untuk tes suara daftar. Ya, oke kita mulai coba. Aduh, salah daftar semua. Ini tanggal lahir 9. Boleh dicatat tanggal lahirku. Y, A, C, F, B. Oke. Aduh, salah, maaf ya teman-teman. Sepertinya kodenya tadi salah. Teman-teman bisa latihan.
Tuh teman-teman akan muncul mulai. Di situ layar teman-teman sudah berubah. Mulai. Kak. Oke. Akan muncul. Seperti ini. Lanjut. Teman-teman baca dulu ya. Sesi 1 akan berlangsung selama 30 menit. Sesi ini berisi 40 butir soal, pemahaman, isi, dengar. Semua soal tertulis di dalam buku uji. Soal nomor 1 sampai dengan 40 materi dialog dan monolog. Setiap dialog dan monolog diperdengarkan hanya 1 kali. Soal harus dijawab sekaligus pada saat setiap dialog dan monolog diperdengarkan. Setiap soal dijawab dengan memilih 1 dari 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Ya, nah, lanjut teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba. Ini aku. Ini ya. Kedengaran nggak suaranya? Enggak, Kedengaran? Enggak, Enggak. Kak. Oke, nanti bisa dicoba dulu nanti ketika kita selesai Zoom bisa dicoba ya. Kak, izin Boleh nanya. dijawab. Oke, Oke, Kak. silakan. Boleh minta linknya Saya nanti, Kak. stop. Oke, sudah ada di link chat. Nanti juga saya share di grup. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, mungkin hanya itu ya materi UKBI malam hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang sudah tes kemarin? Ada yang sudah uji coba? Kak, izin nanya, Kak. Oke, silahkan. Kak, untuk simulasi tadi tuh kita langsung isi emailnya atau ada pendaftaran? Enggak, langsung saja email yang ada untuk teman-teman. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman atau ada yang sudah melakukan ujian UKBI?